Oke, sekarang kita akan berbicara tentang jenis-jenis graf ya. Jadi dia ada bermacam-macam graf. Kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah connected dengan disconnected graph. Jadi kalau kita bisa lihat yang connected graph ini berarti dia saling terhubung. Jadi satu sama lainnya itu pasti saling terhubung. Sedangkan yang disconnected graph ini terjadi jika tidak terhubung. Jadi misalkan contohnya hubungan antar pulau yang misalkan tidak bisa terkoneksi satu sama lain, atau mungkin transit pesawat itu juga tidak bisa berhubungan. Oke ya. Selanjutnya adalah unweighted graph dengan yang tidak weighted graph. Jadi yang weighted graph ya. Jadi istilahnya setiap ini ada ininya enggak apa, pada saat dia berhubungan di sini ada tidak biaya atau cost yang ditambahkan, misalkan seperti jarak, biaya dan lain-lain. Jadi ada sesuatu yang diperhatikan. Nah, misalkan di sini jarak terdekat, kita lihat jarak antara, kalau misalkan ini yang tidak tidak di weight ya, tidak ada weightnya di sini. Misalkan dari 0 ke 3, ini jadikan jaraknya kan 1, 2. Jadi ini dianggap 1 tiap relasi. Sedangkan yang ini kalau kita lihat antara 0 ke 3, jaraknya adalah ditambahkan 0 dan 3. Oke. Selanjutnya adalah undirected graph dengan directed graph. Jadi bisa dilihat di sini undirected graph itu dan directed graph. Jadi saling terhubung antara undirected ya. Undirected berarti dia tidak ada hubungan harus ke sana atau panahnya itu tidak ada. Jadi misalkan A dan B bisa saling berhubungan, C dengan D itu pokoknya tidak ada istilahnya hubungan yang perlu diperhatikan. Jadi misalkan di jaring sosial, misalkan Anda follow A, belum tentu A itu follow back Anda, ya kan? Biasanya seperti itu. Jadi itu untuk yang kasus directed graph. Atau misalkan kalau hubungan pertemanan itu bisa kita anggap sebagai teman biasa loh ya, teman biasa. Jadi kalau misalkan saya berteman dengan Anda juga teman saya, seperti itu. Jadi itu, atau hubungan dalam satu kelas, member satu kelas. Jadi itu bisa juga disebut undirected graph. Oke, selanjutnya adalah acyclic graph dan cyclic graph. Nah, kalau acyclic itu tidak ada node awal sampai akhir. Jadi kalau bisa kita lihat di sini tuh muter. Jadi ini B ke A ke C, tapi nggak ada hubungannya C ke B, itu nggak ada. Ya, jadi tidak, di sini tuh tidak jelas C ini ujung pangkalnya kemana. Nah, ini acyclic graph. Sedangkan yang cyclic itu ada node awal dan node akhirnya, B, C ini ke A. Ini ya yang acyclic graph. Oke, yang selanjutnya adalah tree. Nah, sebenarnya tree itu juga dianggap sebagai sebuah graph juga gitu ya. Jadi kalau yang tree ini berarti ini sebagai rotated, jadi harus ada yang jadi istilahnya induknya di sini. Jadi induk awalnya itu siapa di sini. Jadi seperti ini. Jadi ini ada hubungannya begini, begini, begini. Kemudian ada binary tree. Binary tree itu ininya satu, ini harus dua begini ya. Jadi anak satu orang menghasilkan dua, ini dua dan seterusnya. Kemudian juga ada spanning tree. Nah, spanning tree ini istilahnya ada hubungan antara semua hal node yang ada di sini. Jadi enggak selalu ada, istilahnya ada induknya. Kalau yang lain kan ada induknya seperti ini ya. Oke. Selanjutnya adalah sparse graph versus dense graph. Jadi sparse graph ini ada ini ya. Jadi apa istilahnya? Kita punya tiga, melihat dari kepadatan dari graf tersebut. Jadi misalkan A, D, B, C ini kan tidak semuanya saling terhubung. Ini sparse, jadi tidak istilahnya kepadatannya jarang. Nah, kalau dense graph ini hampir semua terhubung. Dan dense graph yang paling ini adalah complete graph, di mana semua itu saling terhubung. Nah, ini bagaimana cara menghitung kepadatan sebuah graf ini? Dihitung dari actual density ya. Jadi ini 2 dikali R relasinya per n-1. Jadi misalkan kalau yang pertama ini kita lihat 2 dikali
3 ini kan ini 1 2 3 per 4, jumlah node-nya 4 dikurangi 1 dikalikan sama dengan 0,5. Sama juga dengan ini di inside graph juga sama, bisa dilihat 2 terhubung node-nya ada berapa di sini, relasinya 1 2 3 4 5, maka 5 di sini. Jadi ini jumlah node-nya. Nah, ini disebut complete graph. Nah, complete graph itu karena nilainya 1. Semuanya ini saling terhubung, maka disebut dengan complete graph. Nah, maximum density ini adalah jumlah relasi yang terhubung. Jadi misalkan di sini karena node-nya ada 4, maka 4 dikali 4 dikurangi 1 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi kalau kita lihat 1 2 3 4 5 6. Oke, itu aja dari saya.